Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah kehidupan, pernahkah Anda merasakan cinta hadir di tempat yang tak terduga, di mana perbedaan status sosial seolah menjadi jurang pemisah? Kisah kita kali ini membawa Anda ke sebuah desa terpencil, mempertemukan seorang pewaris kaya raya dengan seorang kepala sekolah sederhana. Saksikan bagaimana ketulusan dan kesederhanaan mampu meluluhkan hati yang selama ini terpenjara dalam kemewahan. Kami hadirkan Cinta di Ujung Desa, ketika hati pewaris luluh pada kesederhanaan sang kepala sekolah. Siapkan diri Anda untuk hanyut dalam drama cinta yang mengharukan dan penuh makna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Arya, pewaris tunggal Adiwangsa Corporation, menghela napas berat. Debu jalanan desa melekat di sepatu mahalnya, kontras dengan jas rancangan Italia yang dikenakannya. Desa Sukamakmur, sebuah nama yang terasa ironis mengingat jalanan berlumpur dan rumah-rumah reot yang berjajar, jauh dari gemerlap Jakarta yang menjadi habitatnya. Ia benci berada di sini, terpaksa mengunjungi pelosok ini demi urusan bisnis keluarga yang menurutnya kuno dan merepotkan. Lahan sawit, warisan mendiang kakeknya, kini bermasalah, dan Arya, dengan berat hati, ditugaskan untuk menyelesaikannya. Mobil SUV mewahnya berhenti di depan sebuah balai desa sederhana. Udara pengap menyambutnya ketika ia keluar. Aroma tanah basah dan asap pembakaran sampah menusuk hidungnya. Arya, yang terbiasa dengan parfum mahal dan udara ber-AC, mengernyit jijik. Beberapa pasang mata menatapnya penuh rasa ingin tahu. Penduduk desa yang tampak asing dan terbelakang di matanya. Ia merasa seperti alien yang terdampar di planet asing. Seorang pria parubaya dengan pakaian batik lusuh menghampirinya. "Selamat datang di Desa Sukamakmur, Tuan Arya." Sapanya ramah, mengulurkan tangan yang kasar dan penuh kapalan. Arya menjabat tangannya dengan enggan, berusaha keras untuk tidak menunjukkan rasa jijiknya. "Saya Kepala Desa Sudirman. Kami sudah menunggu kedatangan Anda." Arya memasang senyum profesional yang dipelajarinya di sekolah bisnis. "Senang bertemu dengan Anda, Pak Sudirman. Saya Arya Adiwangsa. Saya harap kedatangan saya tidak merepotkan Anda." "Tentu tidak, Tuan Arya. Mari, saya antar Anda ke kantor desa. Kita bisa membicarakan masalah lahan sawit di sana." Kepala Desa Sudirman memimpin jalan. Arya mengikuti di belakangnya, berusaha menjaga jarak agar tidak terkena cipratan lumpur. Ia membenci tempat ini, membenci misinya, dan membenci kenyataan bahwa ia harus berurusan dengan orang-orang desa yang, menurutnya, tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Tapi, ia adalah Arya Adiwangsa, dan ia selalu menyelesaikan apa yang dimulainya, tidak peduli seberapa menjijikkan atau merepotkan tugas itu. Arya menginjakan kaki di sekolah dasar desa. Debu jalanan menempel di sepatu mahalnya, kontras dengan kesederhanaan bangunan sekolah yang terbuat dari kayu. Di tengah halaman, seorang wanita muda tengah menenangkan beberapa anak yang tampak berselisih. Itulah Riana, kepala sekolah yang namanya disebut-sebut dalam laporan bisnis yang dibawa Arya. Sosoknya jauh dari bayangan wanita karir yang biasa ditemui Arya di kota. Riana, dengan kemeja sederhana dan rambut dikuncir kuda, memancarkan aura ketulusan yang membuat Arya tertegun. "Selamat pagi, Bapak." Riana menyapanya dengan senyum ramah, sedikit terkejut melihat kehadiran pria berjas rapi di sekolahnya. "Saya Riana, kepala sekolah di sini. Ada yang bisa saya bantu?" Arya, yang biasanya lihai dalam bernegosiasi, mendadak kehilangan kata-kata. "Saya Arya," jawabnya, sedikit gugup. "Saya dari perusahaan Sumber Makmur. Ada urusan terkait lahan dengan desa ini." "Oh, Bapak Arya, saya sudah mendengar kedatangan Bapak." Riana mengangguk. "Mari, saya tunjukkan kantor saya. Maaf jika tidak terlalu nyaman." Kantor Riana hanya sebuah ruangan kecil dengan meja kayu yang penuh tumpukan buku dan kertas. Dindingnya dipenuhi gambar anak-anak dan kalender usang. Arya duduk di kursi yang ditawarkan Riana, merasa aneh berada di tempat sesederhana ini. Aroma kapur dan buku tua memenuhi ruangan, aroma yang asing namun entah mengapa menenangkan bagi Arya. "Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bapak Arya?" Riana bertanya, kembali pada topik pembicaraan. Arya menjelaskan maksud kedatangannya, tentang rencana perusahaan untuk memperluas lahan perkebunan. Riana mendengarkan dengan seksama, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan pemahamannya tentang dampak proyek tersebut bagi masyarakat desa. Arya mulai menyadari bahwa Riana bukan hanya seorang kepala sekolah,
tetapi juga seorang pemimpin yang peduli pada kesejahteraan warganya. Kami mengerti pentingnya pembangunan, kata Riana setelah Arya selesai menjelaskan. Namun, kami juga berharap perusahaan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial bagi desa kami. Lahan pertanian adalah sumber kehidupan kami. Arya terdiam. Ia terbiasa melihat orang hanya memikirkan keuntungan materi. Namun, Riana berbicara tentang hal yang lebih besar, tentang keberlangsungan hidup dan keseimbangan alam. Kata-katanya menyentuh hati Arya, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Selama beberapa hari berikutnya, Arya sering mengunjungi sekolah. Ia melihat bagaimana Riana mengajar dengan penuh semangat, bagaimana ia berinteraksi dengan anak-anak dengan penuh kasih sayang. Ia melihat bagaimana Riana berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa, meski dengan segala keterbatasan yang ada. Semakin Arya mengenal Riana, semakin ia terpesona dengan kesederhanaan dan ketulusannya. Hatinya, yang selama ini tertutup rapat oleh ambisi dan kekayaan, mulai luluh oleh pesona seorang kepala sekolah desa yang sederhana. Mentari senja memulas langit desa dengan warna jingga, namun Arya tidak melihat keindahannya. Pikirannya berkecamuk. Investasi yang ia harapkan mulus ternyata tersandung masalah perizinan. Lelaki itu mengusap wajahnya kasar, frustrasi melingkupinya. Rencana ekspansi perusahaan diambang kegagalan. Sial, umpatnya lirih, menendang kerikil di jalan setapak. Tiba-tiba, suara lembut menyapa. Arya, apa yang terjadi? Kamu tampak khawatir. Riana berdiri tak jauh darinya. Sorot matanya mencerminkan kepedulian tulus. Arya berusaha tersenyum, namun gagal. Masalah bisnis, Riana, sepertinya tidak semudah yang kubayangkan. Ia menceritakan kendala yang dihadapinya, bagaimana birokrasi seakan sengaja menghambat langkahnya. Riana mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk mengerti. Setelah Arya selesai bercerita, Riana berkata, "Aku mungkin tidak mengerti banyak tentang bisnis, Arya. Tapi aku tahu sedikit banyak tentang desa ini dan orang-orangnya. Mungkin aku bisa membantu." Arya menatap Riana, ragu. "Membantu? Bagaimana?" Riana tersenyum. "Aku mengenal beberapa tokoh masyarakat yang mungkin bisa memberikan jalan keluar. Mereka peduli pada kemajuan desa, dan aku yakin mereka akan senang jika investasimu membawa manfaat bagi warga." Arya menimbang tawaran Riana. Awalnya, ia enggan melibatkan orang lain dalam urusan bisnisnya, apalagi orang yang baru dikenalnya. Namun, melihat ketulusan di mata Riana, ia luluh. "Baiklah, Riana, aku akan mencobanya. Terima kasih." Keesokan harinya, Riana membawa Arya menemui beberapa tokoh desa. Mereka membahas masalah perizinan dengan kepala desa dan beberapa tetua adat. Riana bertindak sebagai mediator, menjelaskan pentingnya investasi Arya bagi kemajuan desa, namun juga menekankan perlunya menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Prosesnya tidak mudah. Ada perdebatan sengit, perbedaan pendapat yang tajam. Namun, dengan kesabaran dan ketulusan Riana, satu persatu hambatan mulai terurai. Arya terkesan dengan kemampuan Riana berdiplomasi, caranya merangkul semua pihak, dan ketegasannya dalam membela kepentingan desa. Di tengah kesibukannya membantu Arya, Riana tak lupa dengan tugasnya sebagai kepala sekolah. Ia tetap mengajar dengan penuh semangat, memperhatikan setiap muridnya, dan memberikan teladan yang baik bagi mereka. Arya seringkali melihat Riana mengajar dari kejauhan. Hatinya menghangat melihat dedikasi perempuan itu. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu diukur dengan materi, melainkan dengan ketulusan dan pengabdian. Suatu malam, setelah seharian bergelut dengan masalah bisnis, Arya mengajak Riana makan malam di satu-satunya warung makan yang ada di desa itu. Di bawah rembulan yang bersinar terang, mereka berbagi cerita dan tawa. Arya menceritakan masa lalunya, tentang ambisinya untuk meraih kesuksesan, dan tentang kekosongan yang ia rasakan meskipun telah mencapai semua itu. Riana mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan komentar yang bijak dan menenangkan. Arya merasa nyaman berada di dekat Riana. Ia merasa diterima apa adanya, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain. Di ujung malam, Arya menggenggam tangan Riana. "Terima kasih, Riana," ucapnya tulus. "Kamu telah membantuku tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam menemukan diriku sendiri." Riana tersenyum lembut. "Kita semua memiliki peran dalam hidup ini, Arya. Aku senang bisa membantumu." Arya menatap Riana dalam-dalam. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Riana.
ucapnya lirih. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Riana terdiam sejenak, sorot matanya menunjukkan kebingungan. Arya, kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku hanya seorang kepala sekolah desa, sedangkan kamu adalah pewaris perusahaan besar. Aku takut. Arya memotong perkataan Riana. Jangan takut, Riana. Aku tidak peduli dengan perbedaan kita. Yang aku tahu, aku menyukaimu. Aku menyukai kesederhanaanmu, ketulusanmu, dan dedikasimu. Riana menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendengar ungkapan cinta dari lelaki itu. Hatinya berdebar kencang, antara bahagia dan ragu. Di tengah kebingungannya, Riana hanya bisa terdiam. Arya membiarkan Riana mencerna kata-katanya. Ia tahu, cinta tidak bisa dipaksakan. Ia akan memberikan waktu bagi Riana untuk memutuskan. Malam itu, mereka berpisah dengan perasaan yang campur aduk. Arya kembali ke penginapannya dengan hati yang penuh harapan. Ia berharap, cinta akan bersemi di antara mereka, meskipun terhalang oleh perbedaan dunia. Mentari senja memerah di ufuk desa, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan lembayung. Arya berdiri di beranda penginapannya, menatap hamparan sawah yang menghijau. Pikirannya melayang pada Riana. Senyumnya yang tulus, semangatnya yang membara untuk mencerdaskan anak-anak desa, semua itu menghantuinya. Ia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta. Mungkinkah ia, seorang pewaris kerajaan bisnis, jatuh cinta pada seorang kepala sekolah desa yang sederhana? Gelombang keraguan menghantamnya. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Arya terbiasa dengan kemewahan, pesta, dan intrik bisnis. Sementara Riana, hidupnya adalah pengabdian, kesederhanaan, dan ketulusan. Ini tidak mungkin, gumam Arya, menggelengkan kepala. Aku hanya terpesona dengan kebaikan hatinya. Namun, semakin ia mencoba menyangkal, semakin kuat pula perasaan itu bersemi. Saat Riana membantunya menyelesaikan masalah bisnis, Arya melihat lebih dari sekadar kepala sekolah yang berdedikasi. Ia melihat wanita yang kuat, cerdas, dan memiliki prinsip. Ia melihat wanita yang mampu membuatnya merasa menjadi manusia seutuhnya, bukan sekadar pewaris perusahaan. Suatu malam, Arya memberanikan diri mengunjungi Riana di rumahnya yang sederhana. Lampu minyak tanah menerangi ruangan, menciptakan suasana hangat dan intim. Riana menyambutnya dengan senyum ramah. Arya, ada apa malam-malam begini? Tanya Riana, sedikit terkejut. Arya menarik napas dalam-dalam. Riana, aku ingin bicara sesuatu. Silakan duduk. Riana mempersilahkan Arya duduk di kursi kayu. Arya duduk, merasa gugup. Kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa tercekat di tenggorokan. Selama beberapa hari ini, aku banyak berpikir. Tentang kita, tentang kamu, tentang diriku. Riana menatapnya dengan penuh perhatian. Lalu, Aku merasa nyaman berada di dekatmu. Aku kagum dengan dedikasimu, dengan ketulusanmu. Aku merasa. Arya berhenti, mencari kata yang tepat. Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh di hatiku. Sesuatu yang istimewa. Riana terdiam. Matanya memancarkan keterkejutan dan kebingungan. Arya, aku tidak tahu harus berkata apa. Kita sangat berbeda. Kamu berasal dari dunia yang jauh berbeda denganku. Aku tahu, sahut Arya cepat. Aku tahu itu, tapi perbedaan itu tidak penting. Yang penting adalah apa yang aku rasakan. Aku jatuh cinta padamu, Riana. Ucapan itu akhirnya terucap, bagai beban berat yang terlepas dari pundaknya. Riana menunduk, memainkan jemarinya. Arya, ini terlalu tiba-tiba. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkannya. Aku mengerti, kata Arya, merasa sedikit kecewa. Aku tidak memaksamu untuk menjawab sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku. Arya bangkit dari duduknya. Terima kasih sudah mendengarkanku. Aku permisi dulu. Arya meninggalkan rumah Riana dengan perasaan campur aduk. Cinta yang ia rasakan begitu kuat, namun ia sadar bahwa jalan yang harus ditempuh tidaklah mudah. Perbedaan latar belakang dan status sosial menjadi penghalang yang nyata. Akankah cintanya pada Riana mampu menaklukkan semua rintangan? Malam itu, Arya tidur dengan hati yang gelisah,
bertanya-tanya tentang masa depan cintanya di ujung desa. Mentari senja menyinari wajah Arya yang gundah. Di beranda penginapan sederhana, ia merenungi perasaannya yang kian dalam pada Riana. Udara desa yang sejuk tak mampu meredakan gejolak hatinya. Di balik kemewahan dan kekuasaan yang selama ini mengelilinginya, Arya menemukan ketenangan dan ketulusan dalam diri Riana, sesuatu yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ia memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya, meskipun ia tahu jurang perbedaan antara mereka begitu lebar. Keesokan harinya, Arya memberanikan diri menemui Riana di sekolah. Ia menunggu hingga jam pelajaran usai, melihat Riana keluar dari kelas dengan senyum lelah namun tetap ceria. "Riana, bisakah kita bicara?" tanya Arya dengan nada lembut. Riana terkejut melihat Arya. "Arya? Ada apa?" tanyanya. "Aku ingin bicara tentang perasaanku," jawab Arya, menatap mata Riana dengan penuh harap. Mereka berjalan menuju taman kecil di belakang sekolah, tempat anak-anak biasa bermain. Arya menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Riana, sejak pertama kali bertemu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Kesederhanaanmu, ketulusanmu, dedikasimu pada anak-anak desa ini, semua itu membuatku jatuh cinta." Wajah Riana memucat. Ia menunduk, menghindari tatapan Arya. "Arya, jangan bicara seperti itu. Kita berbeda. Kamu pewaris perusahaan besar. Aku hanya seorang kepala sekolah di desa terpencil ini." "Riana, status dan latar belakang tidak penting bagiku. Yang penting adalah apa yang kurasakan," balas Arya, berusaha meyakinkan Riana. Ia meraih tangan Riana, namun Riana menarik tangannya. "Tidak, Arya, kamu tidak mengerti. Aku tidak pantas bersanding denganmu. Keluarga dan teman-temanmu tidak akan menerimaku. Aku hanya akan menjadi beban dalam hidupmu," ucap Riana dengan suara bergetar. "Kamu salah, Riana. Aku yang akan menentukan jalan hidupku sendiri. Aku tidak peduli dengan apa kata orang lain. Yang aku inginkan hanyalah bersamamu," tegas Arya. Riana menggelengkan kepalanya. "Tidak, Arya. Ini tidak mungkin. Aku tidak bisa. Maafkan aku," ucap Riana, lalu berbalik dan berlari meninggalkan Arya yang terpaku di tempatnya. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak menyangka penolakan Riana akan begitu menyakitkan. Arya terduduk di bangku taman, menatap nanar kepergian Riana. Ia merasa begitu bodoh telah berharap. Jurang perbedaan di antara mereka ternyata terlalu dalam untuk dijembatani. Namun, di lubuk hatinya, Arya masih berharap, suatu saat nanti, Riana akan membuka hatinya untuknya. Mentari pagi merayap malu di antara celah-celah bukit, menyinari desa yang mulai menggeliat. Arya, tidak seperti biasanya, sudah terjaga. Bukan urusan bisnis yang memenuhi benaknya, melainkan Riana, senyumnya, ketulusannya. Penolakan Riana di babak sebelumnya tidak mematahkan semangatnya, justru membakarnya dengan tekad untuk membuktikan cintanya. Bukan dengan kata-kata manis atau janji palsu, melainkan dengan tindakan nyata. Ia ingin menunjukkan bahwa cintanya tulus, tanpa memandang status atau perbedaan. Hari itu, Arya menemui Pak Kades. Bukan untuk membahas keuntungan atau investasi, melainkan untuk menawarkan bantuan yang sesungguhnya. "Pak Kades, saya ingin membantu mengembangkan desa ini. Bukan sebagai Arya pewaris perusahaan, tapi sebagai Arya yang ingin melihat desa ini maju," ucapnya tulus. Pak Kades, yang awalnya ragu, menatap Arya dengan penuh tanya. "Apa yang bisa Anda lakukan, Nak Arya? Kami ini hanya desa kecil dengan segala keterbatasan. Saya bisa membantu meningkatkan fasilitas sekolah, Pak. Membangun perpustakaan yang layak, melengkapi laboratorium sederhana, dan menyediakan akses internet agar anak-anak desa bisa belajar lebih banyak," jawab Arya, matanya berbinar. Pak Kades terkejut. Usul Arya sangat berarti bagi kemajuan desa. Ia pun setuju dan bersama-sama mereka menyusun rencana. Arya juga menawarkan bantuan untuk mengembangkan potensi desa, seperti pertanian dan pariwisata. Ia mendatangkan ahli pertanian untuk memberikan pelatihan kepada para petani, serta membantu mempromosikan desa sebagai destinasi wisata yang menarik. Sementara itu, Riana menyaksikan semua usaha Arya dengan perasaan campur aduk. Ia melihat ketulusan di mata Arya, kesungguhan dalam setiap tindakannya. Namun, keraguan masih menghantuinya. Mungkinkah seorang Arya benar-benar mencintai seorang Riana yang hanya kepala sekolah desa? Batinnya, Arya menyadari keraguan Riana.
Ia mendekatinya di sela-sela kesibukannya. "Riana, aku tahu kamu masih ragu. Aku tidak akan memaksamu untuk percaya padaku. Tapi, izinkan aku membuktikannya. Semua yang kulakukan ini bukan untuk mendapatkan hatimu, tapi karena aku ingin memberikan yang terbaik untuk desa ini, untuk anak-anak ini, untukmu." Dialog antara Arya dan Riana terjadi di bawah pohon rindang di halaman sekolah. Suara anak-anak bermain menjadi latar belakang percakapan mereka. "Arya, kamu tidak perlu melakukan semua ini. Aku tidak pantas untukmu," lirih Riana, matanya berkaca-kaca. "Riana, jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Kamu adalah wanita paling hebat yang pernah kutemui. Dedikasimu, ketulusanmu, itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Bukan karena kamu seorang kepala sekolah, tapi karena kamu adalah kamu," balas Arya, menggenggam lembut tangan Riana. Riana terdiam. Kata-kata Arya menyentuh lubuk hatinya yang terdalam. Beberapa bulan kemudian, perubahan mulai terlihat di desa. Sekolah semakin maju, anak-anak semakin bersemangat belajar, dan desa semakin dikenal. Perpustakaan yang dibangun Arya menjadi pusat pengetahuan bagi seluruh warga desa. Laboratorium sederhana memungkinkan siswa untuk melakukan percobaan ilmiah. Akses internet membuka jendela dunia bagi mereka. Para petani semakin sejahtera berkat pelatihan dan bantuan yang diberikan Arya. Pariwisata desa juga meningkat, memberikan penghasilan tambahan bagi warga. Riana melihat sendiri dampak positif dari kehadiran Arya. Ia melihat bagaimana Arya mengubah desa, bukan dengan uang atau kekuasaan, melainkan dengan hati dan cintanya. Suatu senja, Arya mengajak Riana berjalan-jalan di tepi sungai. Matahari mulai tenggelam, memancarkan warna keemasan di langit. "Riana, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin kamu tahu, cintaku padamu semakin dalam setiap harinya. Aku mencintai kamu apa adanya, dengan segala kesederhanaanmu, dengan segala ketulusanmu," ucap Arya, menatap Riana dengan penuh cinta. Riana membalas tatapan Arya. Keraguan di matanya telah sirna, digantikan oleh cinta yang tulus. "Arya, aku juga mencintaimu. Aku mencintai kesungguhanmu, cintamu pada desa ini, cintamu padaku," jawab Riana, air mata bahagia menetes di pipinya. Arya menghapus air mata Riana dengan lembut, lalu mendekatkan wajahnya dan menciumnya dengan penuh cinta. Di ujung desa, di bawah langit senja yang indah, cinta Arya dan Riana bersemi. Cinta yang tumbuh dari kesederhanaan, ketulusan, dan pengorbanan. Mentari pagi menyinari desa, sehangat cinta yang kini bersemi di hati Riana. Keraguan yang selama ini menghantuinya perlahan sirna, berganti keyakinan akan ketulusan Arya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Arya berjuang, bukan hanya untuk bisnisnya, namun untuk kemajuan desa dan kebahagiaan anak-anak. Penolakan demi penolakan yang ia lontarkan tak membuat Arya menyerah. Justru, kegigihan itulah yang meluluhkan hatinya. Di bawah pohon rindang dekat sekolah, Riana memberanikan diri menatap Arya. "Arya," lirihnya, Saya tidak bisa lagi menyangkal perasaan ini. Semua yang kamu lakukan, semua pengorbananmu itu telah membuktikan segalanya." Mata Arya berbinar mendengar pengakuan Riana. Ia meraih tangan wanita itu, menggenggamnya erat. "Riana, inilah yang aku inginkan sejak lama. Aku mencintaimu, bukan karena kamu kepala sekolah, bukan karena desa ini, tapi karena dirimu apa adanya." Air mata bahagia mengalir di pipi Riana. Ia membalas genggaman Arya, merasakan kehangatan cinta yang selama ini ia hindari. "Saya juga mencintaimu, Arya, dengan segala kesederhanaan yang saya miliki." Keduanya berpelukan, melepaskan kerinduan yang selama ini terpendam. Cinta mereka, yang tumbuh di tengah kesederhanaan desa, akhirnya menemukan muara. Keputusan pun diambil. Mereka akan menikah, bukan dalam kemewahan kota, melainkan dalam kesederhanaan desa yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Pernikahan itu digelar sederhana namun hikmat. Seluruh warga desa turut hadir, memberikan restu dan doa untuk kebahagiaan Arya dan Riana. Arya, dengan setelan jas sederhana, tampak gagah mendampingi Riana yang anggun dalam balutan kebaya putih. Senyum bahagia tak pernah lepas dari bibir mereka. Upacara pernikahan berlangsung di halaman sekolah, dihiasi janur kuning dan bunga-bunga desa. Arya mengucapkan janji suci dengan lantang, disaksikan oleh keluarga, sahabat, dan seluruh warga desa. Riana membalas janji itu dengan suara bergetar,
namun penuh keyakinan. Setelah resmi menjadi suami istri, Arya dan Riana berjalan menyusuri jalan desa, disambut taburan bunga dan sorak-sorai bahagia. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan status sosial, harta, atau latar belakang. Cinta sejati hanya membutuhkan ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan. Di ujung desa, di tengah kesederhanaan dan kehangatan, Arya dan Riana memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka berjanji akan terus membangun desa, mendidik anak-anak, dan menjaga cinta mereka hingga akhir hayat. Cinta di ujung desa telah bersemi, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di tempat yang paling sederhana sekalipun. Itulah kisah cinta mengharukan antara Arya dan Riana di Cinta di Ujung Desa. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini, sahabat hikmah kehidupan? Apakah perbedaan status sosial dapat menghalangi cinta sejati? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Hikmah Kehidupan dengan cara like, share, dan subscribe agar kami terus bisa menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.